Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ABD Nanggro. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang 14 fakta santuy ala santri versi ABD Nanggro. Apa yang ada di benak pikiran kamu saat mendengar kata santri? Pasti kamu berpikiran diantaranya seperti santri itu mengaji, santri itu salat berjamaah, santri itu berpakaian menutup aurat. Sebenarnya semua hal yang kamu pikirkan tentang santri itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan juga bagi kamu yang bukan santri. Karena sebagai umat Islam sudah seharusnya kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Namun, dengan kamu masuk pesantren dan menjadi santri, kamu akan lebih optimal dalam melaksanakan hal tersebut karena kamu berada pada lingkungan yang religius. Tapi jangan dikira santri itu tidak bisa bergaul dan bereksplorasi. Simak yuk ya akhi wa ukhti, 14 fakta unik kebiasaan di pesantren yang bakal kamu rindukan setelah kamu menjadi alumni. Seperti biasa, sebelum kita lanjuti, jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini menyona atadro kupu atagop. Nomor 1. Santri tidak hanya bisa mengaji. Jika orang di luar sana masih menganggap bahwa santri itu cuma bisa mengaji, itu salah loh. Di pesantren, santri bisa menuangkan kreativitasnya dalam bergaul dan bereksplorasi. Kamu bisa mengikuti ekstrakurikuler yang ada di pesantren dan kamu bisa menampilkan bakat di setiap ada acara atau perlombaan tertentu seperti silat, nasyid, dan ajang-ajang perlombaan tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Nomor 2. Melanggar peraturan. Pada dasarnya, melanggar peraturan itu memang tidak baik. Tapi menurut saya pribadi, kamu akan mendapatkan pelajaran yang besar saat melakukan itu, yaitu pengalaman. Yang saya rasakan saat dulu di pesantren, enggak melanggar itu seperti hambar. Kenapa hambar? Ya karena kamu mengikuti alur yang ada, tidak pernah ingin mencoba sesuatu yang baru. Tapi bukan maksud saya mengajari kalian untuk melanggar. Ingin mencoba, silahkan. Tapi ingat, setelah melakukan, jangan lakukan kembali dan lakukan yang lain lagi. Nomor 3. Hukuman beraneka ragam. Berkaitan dengan peraturan, sudah pasti ada sebuah hukuman bagi santri yang melanggar peraturan. Pada umumnya, tingkat hukuman di pesantren itu ada 3, yaitu hukuman yang ringan, sedang, dan berat. Hukuman diberikan dengan meninjau pelanggaran apakah yang dilakukan, karena pelanggaran juga dikategorikan ringan, sedang, dan berat. Hukuman ringan contohnya dikaryakan seperti ditugaskan untuk menghafal surah-surah Al-Quran atau menulis lafaz-lafaz Al-Quran sebanyak 1000 kali. Untuk hukuman sedang contohnya seperti digundul, dibotakin, dan dipermalukan, dan juga dipulangkan sementara, dan lain-lain. Sedangkan untuk hukuman berat itu, santri dipanggil orang tuanya dan dipulangkan selamanya. Alhamdulillah, hukuman ringan dan sedang saya sudah pernah merasakan. Hahaha. Nomor 4. Satu piring berdua. Satu piring berdua merupakan istilah yang menggambarkan cara makan santri. Memang benar bahwa santri itu makan dengan posisi satu piring berdua. Bahkan ada yang memakai satu mampan untuk berempat hingga berlima. Di saat momen seperti itu, santri bukan mencari kekenyangan, tapi mereka mencari arti kebersamaan dalam hidup berjamaah. Jadi ya masa bodoh porsi seberapapun, yang penting mereka dapat merasakan kebersamaan. Mantap santri. Nomor 5. Mau mandi perlu ngantri. Di pesantren hidup itu berjamaah, tapi jangan dikira mandi juga berjamaah ya, karena kalau mandi tetap personal. Tapi para santri perlu mengantri untuk mendapatkan giliran mandi. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran dan sabar ya. Kamu yang memakai kamar mandi lebih dulu harus sadar kalau ada orang di luar yang lagi ngantri.
Dan bagi santri yang mengantri juga harus sabar menunggunya. Tapi tetaplah hati-hati ya, jangan sampai santri yang mengantri di luar habis kesabarannya. Kalau sudah habis, bisa jadi mereka akan menggedor-gedor pintu yang ada di kamar mandi. Bisa dibayangkan bukan? Kamu lagi merasakan nikmatnya buang hajat, tiba-tiba pintu kamar mandi jebol akibat bentrok antrian di luar sana. Nomor 6. Panik, stok alat mandi habis. Masih berkaitan dengan mandi, faktor ini adalah yang bisa membuat santri panik, yaitu kehabisan alat mandi. Yang santri rasakan saat kehabisan alat mandi itu seperti kehilangan setengah bagian hidupnya. Hahaha, lebay. Akan ada 3 kemungkinan yang dilakukan santri ketika alat mandinya habis. Yang pertama, yaitu berusaha untuk membeli alat mandi yang baru. Kedua, sementara menahan diri untuk tidak mandi. Dan yang ketiga, berusaha minta kepada teman. Nomor 7. Lahap saat ada makanan datang. Saat momen seperti inilah para predator ganas akan menyerang jika ada salah seorang teman yang membawa makanan untuk dibagikan. Biasanya para santri predator ini tidak mempedulikan aktivitas apa yang dilakukan saat itu. Mereka akan langsung lari menuju target dan berusaha menguasai makanan yang dibagikan itu. Memang seru sekali saat momen seperti ini. Suasana sesunyi apapun akan tiba-tiba akan menjadi heboh karena ini. Biasanya makanan lebih banyak tercecer di lantai karena kericuhan daripada yang dimakan. Nomor 8. Kulit terserang penyakit. Banyak yang bilang jika belum merasakan penyakit gatal-gatal pada kulit saat di pesantren, berarti kamu belum memenuhi syarat yang sah menjadi santri. Kini hal itu menjadi sebuah stigma karena sudah menjadi hal yang wajar seorang santri merasakan penyakit gatal-gatal pada kulit seperti jemuran, skabies atau cengkerangan, bahkan juga namanya kurap. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika di pesantren kita merasakan gatal-gatal pada selangkangan pojok paha, dan karena itu santri memiliki kebiasaan baru, yaitu menggarut-garut-garut. Apakah yang digarut? Apa yang digarut, Opel? Ya salam, tidur selalu kamu, Opel. Nomor 9. Ajang cuci mata. Ajang cuci mata ini biasa dilakukan oleh santri ikhwan, di mana mereka memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menikmati pemandangan yang indah, yaitu memandangi para santri akhwat. Biasanya hal ini dilakukan pada saat rapat organisasi atau pada acara-acara tertentu, yang dimana santri ikhwan dan akhwat dikumpulkan pada satu tempat. Setelah memandangi dan menemukan yang indah, mereka akan mencari tahu lebih lanjut mengenai informasi akhwat yang dikagumi. Kemudian selanjutnya akan muncul modus-modus tertentu yang diperjuangkan demi menjadi seorang yang spesial milik akhwat pujaan hatinya. Benar nggak seperti itu? Pasti ada yang merasakan seperti itu di pesantren. Tapi saya nggak ada. Nomor 10. Pacaran syar'i dalam pesantren. Apa? Hah? Iwan, ganteng banget. Untuk jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatmu, meskipun itu hanya terucap. Apaan tuh pacaran syar'i? Gak ada pacaran syar'i di dalam agama Islam. Pacaran tetap menjadi larangan. Ini merupakan sebuah istilah saja. Berdasarkan apa yang santri rasakan, suka kepada lawan jenis itu wajar. Santri juga manusia, jadi boleh-boleh saja. Kisah kasih di pesantren ini sangat berbeda jauh ya sob, dengan kisah kasih di sekolah. Walaupun di pesantren juga ada sekolahnya, kami santri butuh waktu setengah tahun untuk mengenal lebih jauh akhwat yang dikagumi.
Gimana enggak setengah tahun? Di pesantren, santri tidak diperbolehkan membawa gadget. Satu-satunya cara yang mengirim surat. Bayangin aja sob, jika kita mengirimi surat, kita ngirimi hari ini dan itu pun melalui perantaraan. Balasan surat itu pun akan datang 1 minggu kemudian. Bahkan 2 minggu atau bahkan 1 bulan kemudian. Mending dibalas. Kalau akhwatnya cuek, mah bisa apes lulus kita nunggu balasan suratnya. Nah, kenapa ada istilah pacaran syar'i? Ya karena walaupun berpacaran, asrama memisahkan jarak mereka sob. Jadi ya perlu sedia kertas 1 rim demi menjaga kelangsungan hubungan mereka dalam berkomunikasi. Ada juga beberapa santri yang nekat, mereka mencuri waktu untuk bertemu sampai ada jalan berdua ke mall. Astagfirullah banget ya. Jadi jika ketemu di pesantren tersebut, maka akan ditakzir, akan dipermalu, bahkan dibotakan. Maka pacaran syar'i itu dalam agama tidak ada ya akhi-akhi dan wa ukhti. Tidak boleh pacaran. Nomor 11. Sedih tak dijenguk. Momen yang menyedihkan ini biasanya berlangsung saat akhir pekan, yaitu hari Minggu biasanya, di mana banyak wali santri yang berdatangan untuk menjenguk putra-putrinya. Di momen seperti itu, bagi mereka yang dijenguk akan melepaskan rindu kepada orang tua dan rindu orang tua kepada anaknya. Tapi di sisi lain, sebagian kecil dari mereka merasakan kesedihan karena tak dijenguk seperti teman-teman yang lainnya. Biasanya mereka yang sedih ini hanya bisa mendatangi teman-teman yang bahagia karena dijenguk, menghabiskan waktu untuk tidur. Ada juga yang meratapi dengan berdiri di balik jendela. Nomor 12. Tanggal tua muka mendadak kusut. Tanggal tua, tanggal paling mengerikan bagi para santri. Pada tanggal tua ini, santri mengalami krisis moneter, di mana segala persediaan mulai menipis. Laci lemari kosong, kantong celana pun bolong. Ditambah gaji dari orang tua yang tak kunjung datang. Lebih miris lagi kalau sudah tanggal tua, terus enggak dijenguk, cuma bisa tarik napas yang panjang. Nomor 13. Gosok barang milik kawan. Gosok, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi jika melakukannya, yaitu bisa menjadi dosa dan bisa juga tidak. Pada dasarnya, gosok itu meminjam barang milik teman tanpa izin, dan mungkin itu bisa menjadi dosa jika teman tidak ikhlas saat mengetahui barangnya digosok. Namun, bisa juga menjadi tidak, jika saat menggosok kita yakin bahwa teman kita yang punya barang ini akan ikhlas. Biasanya, barang paling sering digosok itu adalah sandal dan alat mandi. Paling ngeselin banget sih, sehabis salat lalu keluar dari masjid mau balik ke asrama, cek sandalnya enggak ada, dan sandal pun tiba-tiba sampai lebih duluan di asrama. Nomor 14. Senioritas antar angkatan. Senioritas antar angkatan, hal ini sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi tak hanya di sekolah negeri atau formal saja yang ada hal seperti ini. Di pesantren pun kita juga mengalaminya. Biasanya di pesantren, angkatan yang ganjil akan menindas adik angkatan yang genap. Misalnya angkatan 1 menindas ke angkatan 2. Begitu juga sebaliknya, angkatan yang genap akan menindas adiknya angkatan yang ganjil. Bentuk penindasan yang biasa dilakukan itu seperti menyuruh adik angkatan untuk mencuci piring, membelikan makanan, bahkan sampai ada yang melakukan kekerasan fisik. Tapi tenang sob, jika kamu tidak berbuat yang aneh-aneh dan menghormati kakak angkatan, pasti mereka juga akan segan. Jadi itulah fakta unik mengenai kehidupan di pesantren yang bakal kamu rindukan setelah kamu lulus. Buat kamu yang belum pernah masuk pesantren, ayo sob, rasakan hidup yang berwarna di pesantren. Jangan takut untuk menjadi santri. Jadi santri tak akan mengubah diri kamu menjadi monster, tapi kamu akan menemukan jati diri yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan agama. Sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya di ABD Nangro. Jangan
Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Abed